Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan membahas tentang ada satu artikel yang menarik di The Athletic. Em, apa ya? Media atau mungkin koran terkait dengan olahraga sering membahas Manchester United yang menurut gua cukup bisa dipercaya. Berita-beritanya juga cukup bagus. Artikelnya kali ini ditulis juga oleh salah satu jurnalis favorit gue, yaitu adalah Laurie Whitwell, tentang apa yang mereka dengar tentang penjualan Manchester United. Update-nya seperti apa. Gue bahas dulu artikelnya ya, artinya gue coba rangkum. Selanjutnya nanti mungkin akan gue berikan opini juga seperti biasa. Jadi ini kurang lebih setelah 3 pekan semenjak keluarga Glazer mengumumkan kalau mereka ini ingin mengeksplor alternatif strategik untuk Manchester United. Ini termasuk investment baru dan juga termasuk penjualan dan juga transaksi lainnya. Tentu saja setelah 17 tahun keluarga Glazer memiliki Manchester United, ternyata mereka ingin mencari jalan keluar dari Manchester United. Nah, tentu saja proses ini akan memakan waktu. Ini merupakan proses yang bisa jadi akan memakan proses yang panjang juga. Karena untuk bisa men-take over atau mengambil alih Manchester United dengan segala kerumitannya, ini bisa tidak cepat gitu ya prosesnya. Nah, dikabarkan juga The Rain Group ini merupakan grup investasi dari firm banking ya. Ini akan menjadi eksklusif financial advisor. Berarti mereka ini akan menjadi semacam kayak kepanjangan tangan dari keluarga Glazer untuk menjual Manchester United. Dan salah satu orang penting atau tokoh kunci di sana adalah Joe Ravitch. Joe Ravitch ini adalah seorang New Yorker, artinya seorang yang tinggal di New York ya. Dan juga menariknya, dia juga punya posisi yang sama di penjualan Chelsea di musim panas yang lalu. Artinya penjualan Chelsea ternyata Ravitch ini ada di dalamnya. Jadi dia sudah punya pengalaman ya untuk menjual klub. Mungkin karena itulah dia ditunjuk oleh Manchester United. Yang menarik lagi kabarnya adalah Rain Group ini targetnya adalah menjual Manchester United di kuarter pertama tahun 2023, berarti 4 bulan pertama katakanlah demikian ya, Januari, Februari, Maret, April ya, sebelum musim ini selesai. Karena selesai di bulan Mei ya, mungkin April Mei targetnya demikian, dengan harga antara 6 miliar pound sampai dengan 7 miliar pounds. Berarti betul yang dikabarkan sejauh ini kalau keluarga Glazer itu kan kabarnya minimal 5 nih, ya kan, 5 miliar, dan ternyata targetnya itu adalah 6 sampai 7. Dan mereka pun juga sangat positif tentang kemungkinan ini. Artinya mereka cukup pede nih, ada pihak yang akan membeli Manchester United dengan harga yang ditargetkan itu. Tentu saja ada beberapa perusahaan besar yang sempat dikaitkan dengan Manchester United. Salah duanya adalah Amazon dan juga Apple yang dikabarkan berminat atau bisa menjadi potensial buyer, kemungkinan untuk membeli Manchester United, walaupun sampai saat ini juga masih belum ada konfirmasi dari kedua perusahaan raksasa tersebut maupun juga pihak-pihak lain ya. Zara contohnya, ataupun juga ada pengusaha dari India pun juga dikaitkan dengan pembelian Manchester United. Lalu tentu saja dari pihak Timur Tengah pun juga demikian, dikait-kaitkan, tapi sampai dengan saat ini belum ada kabar resmi bahwa mereka secara resmi berminat dan secara resmi juga mungkin nantinya akan mengajukan penawaran terhadap Manchester United. Yang menarik dibahas juga ini di artikel ini, kalau kenapa sih kok Joel dan juga Avram ini berminat ya, artinya untuk menjual Manchester United. Ternyata dikabarkan kalau Glazer ini jadi yang memiliki Manchester United itu ada keluarga Glazer ya. Jadi ada 4 anggota Glazer ya, bersaudara ini yang memiliki Manchester United. Dikabarkan
kalau ternyata Joel dan Avram ini ingin membeli hak kepemilikan dari Manchester United dari saudara-saudaranya yang lain. Ini menurut gue kabar cukup menarik ya. Ternyata tadinya itu Joel dan Avram ini ingin memiliki Manchester United seutuhnya. Jadi mereka ingin membeli kepemilikan dari saudara-saudaranya yang lain. Nah, tentu saja untuk melakukan hal tersebut mereka harus memiliki dana nih. Walaupun bersaudara ternyata ya mereka juga tetap harus membeli, dan untuk mengakuisisi dari saudaranya yang lain ini mereka harus punya modal yang besar. Di sisi lain ya, ternyata Manchester United ini juga sedang dalam proses untuk memperbaiki infrastruktur stadion, lapangan latihan, dan lain-lain. Ini biayanya diperkirakan bisa menelan sebesar 1,2 miliar pound sampai dengan 1,6 miliar pounds. Dan ini tentu saja jumlah yang sangat besar. Membangun stadion baru untuk Manchester United dari awal ya, dengan dengan tetap memiliki Old Trafford yang sekarang. Jadi dibangun tidak dengan di lahan yang sama. Ini tentu saja akan memakan biaya yang sangat besar. Pilihan lainnya adalah dengan memperluas kapasitas dari Old Trafford. Dan ini ternyata dihitung, diperkirakan ya, ini akan bisa ke sisi yang selatan, di mana di situ ada jalur kereta api yang tentu saja konstruksinya, karena kereta api ini kan publik ya kan, transportasi publik, dan tidak mungkin akan ditutup atau seperti apa karena pembangunan stadion dari Manchester United, artinya perluasan dari Old Trafford ini, sehingga ini juga akan memakan biaya yang tinggi karena konstruksinya ini ternyata rumit. Jadi tentang infrastruktur ini, dua pilihan ini tidak murah ya bagi Joel maupun juga Avram Glazer. Gue ulangin lagi, mereka ini ingin take over dari saudaranya yang lain, jadi mereka harus membayar uang pembelian di sana ya. Lalu mereka juga harus melanjutkan atau ya membangun infrastruktur yang baru, stadion yang baru bagi Manchester United. Apakah itu membangun dari awal ataupun perluasan dari stadion yang saat ini, di mana kedua pilihan itu sama-sama biayanya sangat tinggi. Dan ini sebenarnya sudah dibahas bahkan dari beberapa waktu yang lalu ya. Jadi diperkirakan juga inilah kenapa Glazer ya, Joel Glazer dan juga Avram Glazer ini akhirnya memilih untuk menjual Manchester United, karena juga ada faktor yang ketiga. Apa itu? Angka hutang dari Manchester United yang semakin lama ini semakin besar. Jadi Glazer ini dihadapkan, atau Avram dan juga Joel Glazer ya, ini dihadapkan dengan tiga situasi yang sangat-sangat sulit, di mana mereka secara potensi ini harus mengeluarkan uang yang sangat banyak. Membeli dari saudaranya yang lain, membangun infrastruktur Manchester United, dan juga ini utang dari Manchester United yang semakin tinggi. Oleh karena itulah tiga hal ini disebutkan di The Athletic yang merupakan akhirnya pemicu kenapa kok Manchester United saat ini dijual. Di samping itu ada juga faktor keempat, yaitu diprediksi juga karena ada pembicaraan dengan Sir Jim Ratcliffe ya. Nah, situasi tersebut yang tadi gue sebutkan itulah yang memicu Glazer ini melepas. Di samping juga memang di musim panas yang lalu ada pembicaraan dari salah seorang tokoh yang dikabarkan berminat untuk membeli Manchester United, yaitu adalah Sir Jim Ratcliffe, walaupun pada saat itu dikatakan mereka tidak berniat untuk melepas Manchester United ya, tapi ya karena situasinya ternyata berubah, di mana ada laporan keuangan yang terbaru, di mana utang dari Manchester United ini semakin besar, sudah diumumkan di publik, bahkan sangat besar kemungkinan sebelum diumumkan ke publik beberapa waktu sebelumnya
ya Glazer sebagai pemilik sudah mendengar kabar tersebut sehingga mereka tidak punya pilihan lain atau saat ini ya dipertimbangkan memang untuk mencari langkah-langkah strategik yang seperti tadi disebutkan di awal termasuk menjual Manchester United. Ini juga menurut gua apa yang dibahas dari The Athletic ini juga untuk sekaligus juga meluruskan mungkin ya karena ada beberapa pendapat mengatakan kan di kolom komentar gue contohnya ya nggak apa-apa terima kasih komentarnya Sobat Football United yaitu mengatakan ya ini ada kaitannya dengan penjualan dari Cristiano Ronaldo dan ternyata seperti yang gue katakan tidak ada di situ karena memang valuasinya tuh tidak apa ya ini hal yang akumulatif menurut gue bagaimana desakan dari supporter selama bertahun-tahun lalu juga ada gerakan boykot terhadap merchandising yang mempengaruhi valuasi klub ya, pendapatan klub tentu saja, lalu bagaimana infrastruktur dalam hal ini stadion yang memang sudah direncanakan dari sekian tahun memang akan diperbaiki, akan diperluas ataupun juga dibentuk atau dibangun stadion baru dan ini diperparah dengan situasi utang yang semakin tambah tinggi dan juga keinginan Joel dan Avram mengambil alih dari saudaranya yang lain yang ternyata ini tidak berjalan sesuai dengan rencana mereka ya. Di artikel ini juga dibahas siapa kira-kira yang bisa membeli Manchester United dengan harga 7 juta miliar target dari Rain Group tadi kan. Sampai saat ini yang pernah dikabarkan berminat itu adalah Sir Jim Ratcliffe. Walaupun demikian, Sir Jim Ratcliffe dipercaya oleh The Athletic ini tidak akan mampu untuk membeli sendiri. Sir Jim Ratcliffe harus membentuk sebuah konsorsium untuk bisa membeli Manchester United. Artinya dia harus juga mengumpulkan investor-investor yang lain. Lalu juga The Athletic ini tidak memasukkan Saudi Arabia ya karena Saudi Arabia sudah memiliki ya kan Newcastle United. Qatar pun juga demikian karena sekarang ini tentu saja Qatar sudah ada Paris Saint-Germain ya kan sebagai klub yang dimiliki tentu saja lewat sektor private ya atau sektor swasta yang memilikinya tapi tentu saja dikabarkan juga dengan persetujuan dari pemerintah. Lalu juga untuk Uni Emirat Arab mereka ini lebih berkonsentrasi untuk berinvestasi di bidang tourism. Jadi bukan olahraga lagi ya dan disebutkan juga kalau Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum rulernya dari Dubai ini merupakan seorang fansnya dari Liverpool. Jadi ya nampaknya berat ya diperkirakan demikian. Bahrain pun juga demikian, nampaknya lebih memompa uangnya di balapan F1. Oleh karena itulah lalu juga ada kabar lain ya seperti kayak Kuwait dan Oman ini tidak menunjukkan ada ketertarikan. Selain itu juga disebutkan kalau Kuwait ini sebenarnya punya kemampuan tapi tidak tertarik. Sementara Oman tertarik ya. Mungkin tertarik tapi tidak punya resource untuk mengambil alih Manchester United. Disebutkan kalau ada kemungkinan individu-individu yang akan mengambil Manchester United diperkirakan demikian seperti Chelsea ya yang diambil oleh Todd Boyle di mana ada konsorsium yang dipimpin oleh seseorang. Jadi diperkirakan akan ada prosesnya hampir sama lah ketika proses akuisisi dari Chelsea. Dan kalau yang gue artikan dari The Athletic ini menurut gue ya ringan amatiran sepertinya sekali lagi yang gue tangkap dari The Athletic ini sepertinya sulit untuk mendapatkan pembeli atau pemilik Manchester United dari Timur Tengah nih ya walaupun bukannya 0 presentasinya tapi tidak sebesar mungkin dari Eropa atau bahkan dari Amerika. Nah ini dia update-nya. Bagaimana gue menanggapi update tersebut dari The Athletic? Menarik update tadi di mana dijelaskan kenapa. Dijelaskan dulu sekarang ini ternyata update-nya adalah ada Rain Group itu tadi. Perantara dalam tanda kutip penjualan Manchester United. Lalu juga dijelaskan
alasan tadi kenapa Joel dan juga Avram Glazer akhirnya memutuskan untuk menjual Manchester United, mengambil langkah strategik. Mereka ternyata berdua ingin mengakuisisi Manchester United dari saudara-saudara yang lain, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang diperkirakan ya, karena harganya tentu saja mereka butuh dana dulu untuk mengambil alih dari saudara yang lain, lalu ada infrastruktur, ada hutang yang tambah besar, desakan dari supporter yang secara konstan terus berlangsung, gerakan boykot dan lain-lain, tentu saja ini yang mempersulit atau ya valuasi dari Manchester United kan jadi tidak maksimal. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjual ini. Dan siapa nih dia nih menurut gue, jadi sekarang seperti kayak mengambang lagi. Sempat pada saat itu gue pikir oke, nampaknya akan dari Timur Tengah ya, dari negara Arab mungkin, antara Dubai, tadi kan dikabarkan demikian, memiliki kemungkinan. Tapi sekarang nampaknya dari artikel ini ya beda lagi nih arahnya. Siapapun menurut gue yang nantinya akan mengelola atau menjadi pemilik dari Manchester United, gue harapkan gue sih pengennya Sir Jim Ratcliffe, karena tentu saja dia fans Manchester United, ingin prestasi bukan bisnis dulu di Manchester United ya. Gue harapkan demikian sih. Hanya saja selain pemilik juga nantinya siapa yang akan menjadi manajemen dan lain-lain ini pastinya akan berpengaruh ke sana juga. Ya ternyata masih rumit ini, masih panjang juga. Sekalipun diperkirakan atau ditargetkan sebelum musim ini selesai, Manchester United sudah selesai penjualannya dari Glazer ke pihak lainnya, yang ternyata ya rumit juga ya menjual Manchester United. Utang Glazer luar biasa banyak ini, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk ya sudah dilepas saja Manchester United. Ya memang complicated kalau menurut gue. Kurang lebih demikian update sekaligus juga ngobrol ringan mengenai proses penjualan dari Manchester United sedikit demi sedikit. Nanti kalau ada update lainnya akan gue insya Allah sampaikan lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.